Saya Pastor Erik Senokripo Sitepu akan membagikan permenungan harian Sabtu 23 Desember 2023. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Saudara-saudari terkasih, hari raya Natal, Allah menjadi manusia, sudah sangat dekat. Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini mengisahkan kelahiran Yohanes Pembaptis, sang perintis jalan Tuhan. Ini merupakan suatu ajakan bagi kita untuk merenungkan kelahiran Yohanes Pembaptis sebelum kita merayakan kelahiran Yesus. Yohanes Pembaptis lahir dari sebuah keluarga yang dikenal masyarakat bahwa ibunya mandul, dalam arti tidak mungkin melahirkan anak. Zakaria dan Elisabet sungguh menghendaki kehadiran seorang anak di tengah-tengah mereka. Namun seakan-akan harapan itu pupus, sebab usia mereka juga tidak memungkinkan untuk melahirkan anak. Namun Yohanes Pembaptis justru lahir dari keluarga tersebut. Suatu rahmat besar yang diberikan Allah bagi keluarga Zakaria dan Elisabet. Kelahiran Yohanes Pembaptis membawa sukacita kepada semua orang. Suatu penantian panjang dan tidak mungkin bagi manusia, namun mungkin bagi Allah, terjadi dalam keluarga Zakaria dan Elisabet. Sebagaimana kelahiran anak sungguh dinantikan orang tuanya, demikian halnya dengan orang tua Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes membawa sebuah pesan. Pesan itu semakin jelas dari cara pemberian namanya, yaitu melawan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Sebab nama Yohanes tidak ada di antara sanak saudara keluarga Elisabet dan Zakaria. Justru inilah saudara-saudari menunjukkan kuat kuasa Allah, sebab rencana Allah harus terlaksana. Pemberian nama Yohanes bahkan membuat ayahnya Zakaria kembali dapat berbicara, sebab ia sudah percaya kepada rencana Tuhan yang awalnya ia ragukan. Masyarakat sekitar pun merasa heran dengan kelahiran Yohanes Pembaptis yang tercermin dari kata-kata mereka. Menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertainya?
Untuk itu Allah menjawabnya dengan pemberian nama. Allah menamai dia Yohanes Pembaptis sebab ada peran, ada tugas yang harus ia laksanakan, yaitu mempersiapkan jalan Tuhan. Inilah yang dikehendaki Allah dalam diri Yohanes Pembaptis. Tugas tersebut ia jalankan sebagaimana kita baca dalam kitab suci. Ia adalah orang yang berkenan kepada Allah. Hari Raya Natal sudah dekat. Allah mengutus Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan untuk Yesus. Demikian halnya dengan kita. Kedatangan Yesus harus kita juga persiapkan bersama maupun pribadi. Harus ada persiapan, sebab yang akan lahir itu ialah penyelamat kita. Ia menyelamatkan kita dari dosa dan membawa kita kepada keselamatan. Dari pengalaman keluarga Zakaria dan Elisabet, kita bisa bertanya, bagaimana saya menghadapi rencana Allah? Saudara-saudari, jika Allah sudah merencanakan, tak ada kuasa yang dapat membendungnya atau menggagalkannya. Zakaria saja sebelumnya tidak percaya bahwa ia akan memiliki seorang anak. Namun kini ia melihat dengan matanya sendiri bahwa rencana Allah menjadi mungkin dalam keluarganya. Tokoh Zakaria menjadi ajakan bagi kita untuk menaati, untuk percaya akan rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita tentu mempunyai banyak harapan. Kita dipanggil untuk menaruh harapan itu hanya kepada Allah. Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Ia mengutus Yohanes Pembaptis untuk mengajak kita percaya kepada Yesus. Lebih dari itu, ia menjadi manusia untuk keselamatan kita, sebab sungguh besar kasih Allah bagi kita. Inilah yang sedang kita persiapkan. Ia datang dan menjadi manusia untuk keselamatan kita. Maka saudara-saudari, hendaklah kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah.